acara berlangsung yang berujung. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan masuk sunat dan mastakaya. Acara yang keempat sambutan. Acara yang kelima memberi hasanah atau acara ini. Acara yang keenam doa penutup. Untuk mempersiapkan waktu saya buka acara dengan pembacaan Ummul Kitab. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat yang dalam hal ini akan dilancarkan oleh Ibu Afifah. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah kaum ibu muslimat, Nahdlatul Ulama dan setia, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman utama demi agama, nusa dan bangsa, negara damai bahagia. Majulah kaum ibu muslimat, pengemban pembawa amanat, pembimbing pembina bunga bangsa, menunaikan tugas mulia, berilmu, beramal dan berbakti, bertakwa pada Ilahi. Marilah hai kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, iman teguh bijaksana, muslimat Indonesia. Marilah hai kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, iman teguh bijaksana, muslimat Indonesia. Semangat suaranya. Fatayat Nahdlatul Ulama, teladan pemudi utama, berguna bagi nusa bangsa, menjunjung tinggi agama. Fatayat Nahdlatul Ulama, wanita berpribadi luhur, setia, terampil dan jujur, nuju masyarakat adil makmur. Fatayat berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah. Fatayat berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah. Pandangan ke depan. Ayo. Bangkitlah bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan selalu menanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Bangkitlah bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan selalu menanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Perempuan aswaja, mari kita berkarya, janganlah terlena, ujuk rayu belaka. Perempuan
Kapten selaku Ketua Senat Ramping dan yang terhormat Ibu Umawati selaku Ketua Fatayat Ramping yang terhormat Ibu Raja selaku Ibu Pelaksana dan yang terhormat Habibur Rahim yang adalah sejarah. Saya menyampaikan syukur kepada Allah SWT khususnya kebenaran pada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan dan alim dan rahmat dalam pertemuan rutin Ahad Thailand Muslimat dan Katawat Mahdudul Wana Ramping Bumbang 2. Kejadian liputan ya. Kok baik ya? Selanjutnya, saya dari Bangga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang membantu kita studio lama waktu untuk hadir dalam acara hari ini. Semoga kalian ibu sekalian yang menjadi amal ibadah yang dapat menjadi bekal di dalam akhirat. Amin. Allahumma. Hadirin adalah masyarakat. Pada kesempatan ini membawakan oleh Ibu Kata Tulang. Itu kami berharap para hadirin sekalian dapat menyimak dan memetik hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau nanti dan memberikan modal kita dalam kerangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu bermasyarakat pertemuan Ahad Thailand Imam Muslimat dan Fatayat Mahdudul Wana Ramping Bumbang 2. Berharap semoga pengetahuan agama khususnya masalah tentang keagamaan dan Ibrani nantinya benar-benar terlihat hari ini. Dalam lahir, saya di sini mewakili tuan rumah dan keluarga ingin memberikan permintaan maaf apabila ada kesalahan dan berkata tempat dan zaman. Itu saja yang saya sampaikan. Tuan rumah maaf. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk bertanya dulu. Duduk santai waktu tekan. Termasuk tangan tembak air memancar. Sebentar lagi mau datang. Semoga rezeki kita makin lancar. Dan terakhir, mudah-mudahan untuk militan. Saya diberikan. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Para alim, para ulama, sesepuh Ustaz, wabil khusus semua penonton jalan Ustazah Hajjah Ijah Fatina Intan Allah Tuhan Jalan Kesudahan Itu bahagia Yang saya hormati pengurus muslimat dan orang pengundang dia beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus Fatayat Ramping Bumbang 2 beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada Bapak yang telah memberikan tempat dan memberi Fatayat Ramping Bumbang 2 yang sebagai ini yang kami cintai pada kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermasalah dalam akidah acara pertemuan rukun muslimat Fatayat Ramping Ramping Bumbang 2. Mudah-mudahan pertemuan ini kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibu-ibu yang kami hormati, pada pertemuan kali ini yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada muslimat beserta sahabat partai khususnya RT 09 ya, atas terselenggaranya pertemuan pada hari ini, tersedianya tempat yang segalanya terakhir, dan terima kasih untuk teman suaranya yang luar biasa, rinciannya itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik ya. Amin. Kita udah punya dirijen bagus. Ya, udah ada dirijen yang bagus, Kendoang. Kemudian kami sebagai pengurus muslimat mengucapkan terima kasih untuk sahabat pakaian yang sudah melaksanakan rapat anggota sekaligus pembentukan ketua langsung pakaian Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dan bisa memegang amanah kedepannya masa hikmah tahun 2023 sampai tahun 2027. Melalui tanggapan yang dilakukan wonten acara pemerintah wonten amanat saking DAC wonten malam itu kan sakit kira terjambal dan berantem itu kan ada acara rukunan muslimat sisa sama kami itu kan acara saking wonten amanat saking kira malam itu sampai disampaikan dan sejak saking rampung sudah mengikuti dari PRC kecamatan. Kemudian boleh masyarakat yang semua ya. Maka aku akan berdoa tentang bertemu dengan panjangan bulan-bulan yang panjang. Presiden saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Muslimat untuk yang bersama selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pakaian yang dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Irmawati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati ketua masyarakat yang berdoa berdoa kepada kepada ketuanya dari kepala masyarakat setelah anggota terkait yang saya hormati dan saya hormati pertama yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga rahmat sehingga kita bisa berkumpul dan berdoa dengan sebutkan dan saya menerangkan apapun. Saya setelah kita Tuhan kepada Tuhan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita melaksanakan dalam dunia maupun di akhirat. Amin. Kemudian dan sahabat saya yang saya hormati, sebelumnya saya mengatakan terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya bertemu saya. Dan terima kasih juga kepercayaan yang sudah memberikan kepada saya untuk memberikan saya dan kemudian maka saya berharap bahwa ke depan menjadikan jauh lebih bersemangat lagi untuk kedepannya untuk berkhidmat di organisasi ini. Terima kasih juga atas kesempatannya tempat yang sudah dipersiapkan untuk saya menjelaskan. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik dan juga kita mengingatkan dengan ibadah
Subhanahu wa Ta'ala dan saya dibutuhkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Kiai Hasyim Asy'ari bahwa siapa saja yang berhikmah di NU akan diakui sebagai santrinya dan akan didoakan selamat dalam keadaan husnul khotimah. Dan kemudian saya sampaikan di sini yaitu amanah dari Ketua Sunnah Ustaz Salimi bahwa ada kegiatan siaran itu untuk semua kepengurusan baik dari muslimat maupun dari Katolik. Bahwa untuk kepengurusan muslimat koordinasi masing-masing serta dari Katolik juga nanti kita koordinasi masing-masing ya. Ya, bahasanya itu berarti bulan September. Ya, bulan September. Ini berarti untuk semua kepengurusan. Maka dikoordinasi masing-masing. Mungkin untuk hari atau tanggal maupun tempat belum dipastikan. Insya Allah katanya bulan depan nanti baru dikasih tahu kemana jaraknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekian awal marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dari yang kepada kita sehingga kita bisa bermulia bersilaturahim di majlis ceria Fatayat Muslimat di bulan dekat yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk min khiyari ummati, umat pilihan yang akan mendapatkan syafaat kemuliaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang kami hormati, kami sangat bersyukur alhamdulillah, masya Allah, ibu-ibu ini semangat semuanya. Saya lihat tadi ada yang udah sepuh, ada yang masih muda. Ini saya tanya, ini jamiah muslimah dan Fatayat ya? Iya, kata dulu. Alhamdulillah, di sini semuanya semangat untuk menghidupkan syiar Islam, ya, agar muslimat Fatayat itu semuanya itu semangat untuk apa sih? Keperluannya bukan cuma hanya untuk bertemu saja, tapi untuk syiar Islam. Agar kita itu lebih, mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai santri dan Hasyim Asy'ari. Ya, amin ya rabbal alamin. Ketika kita semangat untuk syiar Islam, yang itu kita ikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah untuk menghidupkan itu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya itu diakui sebagai santri dan Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kegiatan NU itu banyak sekali. Kayak insya Allah besok ya, besok hari Ahad itu juga ada manakib berangkat semuanya di RT 6 kalau nggak salah, di RT 6 itu berangkat besok ada kegiatan manakib. Dan ini yang saya mau bicara di sini adalah sedikit saja. Kita itu semuanya itu ibu-ibu ya. Di sini nggak ada yang bapak ya. Kebetulan ini semuanya ibu semuanya, masya Allah. Nah, tugas kita sebagai seorang ibu, tugas kita sebagai orang ibu ya, itu sangatlah besar untuk andil dalam berpartisipasi untuk mendidik anak-anak kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa yasallina al-barakah min khalqin dhurriyyatan li'afan khabarihim fayattaqunna wa yakunu qawlan sadida. Menurut firman Allah yang artinya, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya mereka itu meninggalkan dzurriyyah, keturunan-keturunan yang di'afan, yang lemah,
kata Allah, "Falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan perkataan yang benar. Di sini kita semuanya dengan adanya teguran dari Allah yang seperti ini, kita semuanya hendaklah takut ketika kita meninggalkan intinya keturunan kita yang benar tentang agama mereka. Ini di sini saya promosi madrasah. Saya di sini promosi madrasah. Saya itu di Kepetok alhamdulillah sudah 10 tahun. Dan sampai hari ini saya masih mengajar di madrasah. Saya nggak tahu kenapa di madrasah itu nggak ada ibu-ibu itu nggak mau menyekolahkan anak-anaknya di madrasah. Padahal kita dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kita takut kalau kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan mereka itu lemah agama mereka. Dan ibu semuanya insya Allah ingin mendapatkan anak yang soleh. Karena apa? Ada sabda Rasulullah bahwa jika manusia itu mati, anak Adam itu mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak solihah. Nah, untuk mendapatkan doa dari anak-anak yang solihah ini, kita harus semuanya itu baru membangun untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ini menurut saya masih ketemu ibu-ibu semuanya. Saya itu berharap bisa ketemu ibu sebanyak ini. Saya promosikan madrasah, Bu. Monggo yang anak-anaknya sudah mulai kelas 3 SD datangkan ke madrasah. Seandainya nggak ada biayanya, tolong bilang ke saya. Seandainya nggak ada biayanya, Ustazah saya nggak bisa bayar biaya untuk madrasahnya, lapor ke saya. Nggak akan anak itu dikeluarkan, nggak akan ada seperti itu. Ini saya promosi ini Masya Allah karena sudah dalam rentang sekali anak madrasah itu yang bangun ibu-ibu semuanya, wakaf dari ibu semuanya, ternyata dibiarkan begitu saja. Sekarang saya punya anak didik itu cuma 35 orang. Padahal ada 3 kelas. Kalau 3 kelas itu 1 kelas 40, ada 120 anak. Ini cuma 35 anak. Satu kelas 10. Ini hanya 2 kelas saja, Bu. Ini saya milih sekali, saya bayangkan ibu. Ya Allah, seandainya saya mati nanti, kira-kira Zuriyah di Kepetok itu seperti apa? Ketika kita semuanya di sini ini udah tidak ada semuanya, kira-kira mau meninggalkan Zuriyah yang seperti apa? Apakah kita rela kalau nantinya Masya Allah, musola kosong, masjid kosong, madrasah kosong, apakah kita di kuburan kita nggak nangis? Apakah kita rela ketika besok ketika kita di dalam alam barzah yang sementara kita menunggu kiriman dari anak-anak kita kemudian tengok di rumah kita, anak-anak kita selagi main HP semuanya, nggak ada satupun yang ingat dengan kita. Kita rela, mestinya tidak. Ibu jangan terpengaruh dengan anak-anak yang seperti ini, Bu. Udah dari SD kesel, capek. Toh di rumah itu pada main. Coba dimadrasahkan. Capeknya dapat ilmu. Ibu bisa lihat semuanya. Anak-anak itu dari SD atau mungkin dari SMP, misalnya ya, mereka pulang ke rumah. Kalau mereka mengatakan capek untuk ke madrasah, mengapa untuk main tidak capek? Mengapa untuk mainan HP mereka tidak capek? Ibu-ibu didik anak mereka memang nggak bisa seperti didik ketika orang tua dulu kita didik sampai kita. Dulu orang tua kita, Bu, mendelik saja kita takut. Anak sekarang enggak. Tapi apa? Nah, apakah kita menyerah begitu saja? Lalu mau nggak mau, atau kita menyerah sampai situ saja sementara nanti kita, Masya Allah, akhirnya kita rugi dunia akhirat kita. Siapa yang ngirimin kita? Kita nggak butuh kiriman apa-apa setelah kita mati. Maka ibu yang cerdas adalah memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah nanti kita habis masa di dunia kita. Kita menuju alam barzah, kemudian kita menuju alam akhirat kita yang disebut kekal abadi. Inilah ibu yang cerdas. Maka jangan sampai kita, Masya Allah, kita kehilangan
harta kita, kehilangan semuanya karena kita menjaga anak kita dengan pokoknya minta apa dikasih, minta motor dikasih, sementara untuk pendidikan agama mereka nol besar, itu jangan sampai. Maka saya mohon Bu untuk Syawal nanti sekolahkan anak-anak Ibu yang sudah kelas 3 ya, kelas 3 ke atas mohon disekolahkan. Kalau kenapa dari mulai kelas 3? Soalnya kalau mulai dari kelas 5 atau kelas 6 baru sebentar mereka udah susah. Akhirnya baru sebentar di madrasah mereka belum khatam Safinah sudah keluar. Nah kemudian saya juga buka untuk habis asar itu ada madrasah musto bagi anak-anak yang SMP kesana yang lebih tinggi lagi mungkin SMP SMA lulus SD gitu ya Bu ya. Saya buka untuk yang madrasah musto dan alhamdulillah yang sudah berjalan untuk anak-anak perempuan ada sekitar 30 anak itu setiap sore itu ada untuk mereka. Saya bekali mereka yang penting mereka itu bisa untuk secara fikih paling nggak Safinah mereka paham, tajwid mereka paham untuk bekal ngaji mereka tentang Al-Quran. Yang anaknya cuma 35, bayarnya kalau saya lagi pilihan corok. Gimana mau dibimbing ya? Ya udah saya yang penting mau berangkat. Kalau ada yang bayar sahia ya saya bayarkan untuk mereka. Kalau nggak ada ya udah bareng-bareng penting mau beli madrasah. Makanya saya berikan termasuk kayak Ustaz Balea, kita Ustaz Nasihat. Tanya aku sama selain pernah dibayar apa nggak dibayar ya palingnya cuma beri pulsa pilihan udah habis. Ya. Atau tanya yang lain-lainnya ada Ustaz Nadif saya pakai di situ, Ustaz Kawawi, suami saya sendiri. Kemudian yang ngurusi ada Wasofa sama Warmuli. Ya semua orang itu kan. Terus mohon lah semuanya perjuangan kita, jangan ibunya hebat-hebat tapi anak-anaknya. Nah, semuanya harus hebat Bu. Hebat itu adalah orang-orang yang tahu. Tidak cuma modern itu bukan yang berarti kekinian itu tidak. Modern itu semakin beradab, semakin mereka menggunakan syariat itu yang modern. Jangan modern itu berarti kalau yang kayak di TV orang pakai baju, kayak karton itu modern bukan. Itu justru ya itu jahiliyah justru. Kalau orang semakin menggunakan syariat, orang semakin beradab, itulah yang modern. Mau berangkat ziarah itu kan nggak wajib ya Bu ya. Tadi karena saya ingin ziarah kenapa? Tadi kayaknya ada sambutan itu ziarah kapan gitu. Ya, jadi ini saya kasih bekal ziarah. Iya, ada rencana bagus tuh nggak apa ziarah. Yang pertama untuk masalah ziarah ya, ziarah itu nggak wajib. Tapi sholat itu wajib. Jangan pulang dari ziarah itu ada cerita binginnya orang sembahyang asar. Binginnya orang sembahyang bangun, soalnya orang ngerti sembahyang berjamaah, ini orang ngerti. Ini kan iman ya Bu, Masya Allah. Mau sampai ziarahnya itu bukan wajib, tapi sholatnya yang wajib ditinggal. Ini makanya harus pintar semuanya. Saya mengadakan majelis ummi, namanya majelis ummi itu ibu, majelis ibu semuanya setiap hari Sabtu dan Senin, dan itu saya kasih pelajaran fikih agar semuanya fikihnya itu pintar. Nggak usah imamnya ngomong apa, imam ziarahnya itu ngomong itu ngerti, paham. Oh ini saya sholat bisa dijamak dan kosor ketika mungkin, tapi paling tidak ya imam memberitahu ini mau jamak takhir atau mau jamak takdim. Ketika imamnya nggak mau mandu, paling nggak jamaahnya ngerti. Imam Ustaz ini pun dia sholatnya balik pundi. Imamnya tidur mungkin misalnya pas lagi di bis, sementara udah masuk waktu zuhur. Ini jangan jamaknya ikut tidur semuanya. Udah masuk waktu zuhur ini mau dijamak takdim apa jamak takhir? Kalaupun jamak takhir kan niatnya masih waktu zuhur, udah harus niat jamak takhir. Nah sehingga tidak ada orang yang terus asalnya betul 90 itu nggak ada yang seperti itu karena ngerti yang namanya jamak. Itu tolong semuanya. Tolong yang ibu juga kalau mau ngaji di madrasah setiap hari Sabtu dan Senin ada pengajian Bu. Di madrasah itu mau berangkat. Dan itu yang berangkat itu bebas. Bawa anak boleh, salah bawa anak boleh, bawa cucu boleh. Dan saya senang Bu, kalau saya malah senang sendiri ikut ngaji anak-anaknya walaupun ikut kenapa mereka dengan pengajian dari semenjak ini
itu seperti ini. Jangan nyokos teman-teman jadi bocah terus pengajian ini jangan. Justru malah anak-anak itu diajak kenal sama dari kecil. Mau ngajak semuanya diajak dan di situ nggak usah bayar, nggak usah apa. Yang penting kita bareng-bareng ngaji untuk dandani kue awake kue bibu ya. Kalau sih besok nyelamatkan kue bibu itu anak-anak kue bibu. Ingat ketika kita di alam barzah besok. Begitu orang semuanya meninggalkan kita yang mengantarkan kita, kalau kita ditaruh kembali kemudian kita bisa, masya Allah kita baru sadar ternyata alam kita sudah menjadi alam barzah. Satu demi satu amalan kebaikan kita, amal soleh itu akan menemani kita. Mereka akan berubah jadi nur, jadi cahaya, jadi nur, jadi cahaya, jadi pemadam buat kita semuanya. Itulah yang menemani kita. Apa anak-anak kita mau menemani hiburan terus enggak? Suami kita ya? Tidak. Bahkan mungkin semuanya nggak akan ada yang menemani kita kecuali amalan soleh yang kita kerjakan. Coba, masya Allah, setelah kita di alam kubur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sinten, kalau sabar kami dengan masya Allah. Ya kita nggak mungkin bisa menurut secara global sempurna seperti Sayyidatina Fatimah, kita jauh sekali. Gak jauh gimana Bu? Sayyidatina Fatimah itu ketika keluar ya Bu ya, ketika keluar dari rumah itu nggak ada yang tahu bagian depan dan belakangnya Sayyidatina Fatimah. Karena apa? Jadi depan tertutup, belakang juga tertutup, dan itu bajunya itu sangat longgar. Jadi orang itu nggak ada yang tahu itu depannya mana, belakangnya mana. Itu Sayyidatina Fatimah. Kalau kita kan masih ya Bu, pakai baju yang bentuk badan, kita masih pakai yang seperti itu. Jauh dari Sayyidatina Fatimah. Kemudian Sayyidatina Fatimah itu orang yang sangat pemalu. Bahkan ketika mau wafat saja, mau wafat itu pesan kepada suaminya, tolong nanti saya dimakamkan di malam hari di saat orang tak satu pun yang melihat. Itu Sayyidatina Fatimah. Kenapa? Takut gelap-gelap tubuhnya dilihat oleh orang. Maka betul Sayyidina Ali itu memakamkan Sayyidatina Fatimah itu sendirian, dan di malam hari bisa orang-orang tidak ada yang tahu semuanya. Itu Sayyidatina Fatimah. Makanya kita harus tahu, harus kenal dengan mereka, kenal dengan mereka, agar apa? Agar kita bisa sambung sama mereka, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu, ini ibu juga perlu tahu. Ada keputusan dari pengurus NU ya, yang itu diwakili oleh bapak-bapak, di mana ketika ada kematian, ini tolong biar tidak gagal paham loh. Di mana ketika ada kematian, itu kan kemarin kan banyak yang komplain. Ya Allah, sih bisa diangkat tanya. Mungkin seperti itu ya, ketika ada kematian. Ini memang jadi dari bapak-bapak itu yang saya dengar itu memang memberikan keputusan untuk tahun itu, kalau RT satu tahun itu ya datang aja, nggak usah diundang, tinggal datang. Atau saudara-saudara yang memang merasa saudaranya tinggal datang aja, nggak usah diundang, ya mesti diterima. Kalau mau mengundang orang lain tinggal diundang saja. Misalnya RT sebelahnya, nanti RT misalnya RT 4 yang ada musibah kematian, nanti RT bangsa dari malam betul-betul ya nggak apa-apa. Atau mungkin manggil orang tertentu ya nggak apa-apa. Tapi kan ini kan gagal paham loh. Dikira wah anak mati benar nggak sentahli kan seperti itu. Kenapa ada keputusan seperti itu? Ini tolong yang dicermati bahasa saya. Jadi ketika ada orang kena musibah kematian, itu kan kena musibah ya Bu ya. Dan tidak semuanya itu mampu. Dan tidak semuanya itu mampu. Ada orang-orang yang masya Allah kekurangan Mas. Nah kalau semuanya dibebaskan, apalagi yang itu kan semangatnya untuk tadi kalau ada orang meninggal kan besar sekali, terutama anak-anak. Ya, terutama kan anak-anak. Ini untuk menghindari yang seperti itu anak-anak loh Bu. Kalau orang tua kan dia insya Allah karena tersenang pengen tahlil. Tapi kalau anak kecil-kecil dikirimkan semuanya ini kasihan yang yang kena musibah Bu. Ya, ini untuk menghindari anak-anak. Nah, kalau mereka bahasanya dia bocah-bocah dan belajar tahlilan, suruh ke madrasah nanti terajari tahlilan. Jangan diberangkatkan ke orang yang kena musibah.
Nah, itu seperti itu. Ini biar semuanya tahu, tolong. Jangan ada kata-kata lagi, kamu mesti berikan sih misalnya tanggung jawab orang lain, jangan seperti itu, boleh. Ansar-ansar mana? Ketika mungkin kalau satu tahun, satu RT mau berangkat semuanya nggak apa-apa. Saudaranya berangkat semuanya nggak apa-apa. Nah nanti kalau menyeberang orang lain, ya diundang dulu. Jangan gini, apa ngerti dia ngomongin biasa dong, ini berarti ya pengertian orang ini ya. Itu pasti minta diundang dulu ya. Harus pakai undangan. Itu seperti itu. Ya. Jadi semuanya biar tahu sehingga ibu ngerti. Oh, dong kali misalnya, misalnya yang meninggal bapaknya. Nah, kira-kira kita mau mengundang orang berapa? Kalau satu RT mungkin per rumah itu ada satu orang, ini 50 rumah, berarti cuma 50 orang, kita pengennya 100. Nah, yang mau diundang itu siapa aja? Itu tinggal dikasih undangan. Atau pakai orang ya, pakai mulut nggak apa-apa. Dari lesan-lesan itu nggak apa-apa. Undang orang untuk jadinya dari kali itu seperti itu. Paham ya? Jadi itu justru untuk meringankan beban orang yang kena musik, bukan orang tahlil itu ya boleh, itu bukan. Selama ini kan bahasanya seperti itu. Mau bocah-bocah minta ya pembelajaran tahlil, kalau pembelajaran tahlil kirim aku nama dosa. Sehingga soalnya apa bu? Kita termasuk berat. Termasuk beratnya gini. Malam ketiga diambil itu termasuk berat ya. Sekarang kalau misalnya udah nggak usah banyak-banyak 10.000 orangnya yang datang 150 berarti ada berapa? 1.500.000 itu malam ketiga. Kalau dibebaskan loh bu 1.500.000 dulu buat yang jajan-jajannya. Jajan itu jangan dikira itu remeh ya. Satu dus itu misalnya 5.000 gitu. Orang 100 main berapa? 500.000 itu yang semalam 7 malam 3.500.000 itu baru snack rokoknya. Nah itu kalau dihitung kan jadi banyak, jadi mungkin sampai menembus jumlah 10 juta. Lah itu kalau orang yang berada nggak masalah, kalau orangnya tidak mampu harus hutang kan kasihan ya. Ini pelajaran buat kita semuanya biar kita itu lebih paham lagi, sehingga kita nggak gampang untuk menyalahkan orang lain. Tinggal nanti kalau memang saya mampu mengundang orang 1.000, tinggal diundang aja, diundang semuanya boleh datang sekepetak gitu aja ya. Iya ada pengumuman boleh seperti itu kalau memang kita mampu untuk mengundang semua. Misalnya ada yang kena musibah ya, ada kematian kemudian diumumkan, maka insya Allah kita mampu ya undang aja semuanya. Nah pas lagi pelepasan jenazah nanti diundang ini insya Allah kan ditanggalkan memiliki makanya bebas boleh semangat yang kena. Nah itu monggo ya, nggak ada batasan misalnya kalau memang mampu untuk globali semuanya. Adalah sebaiknya bu, ini saya senang kalau yang berjamiah itu ibu-ibu itu gini. Kalau ibu-ibu ada orang kena di situ, satu RT situ itu bilang kalau yang ibu-ibu di atas itu nggak usah ngasih apa-apa. Yang ibu-ibu di biasa kan sore-sore ada ya ibu ya, ya jamiah yang ibu itu jadi undang-undang saja, jadi peraturan saja kalau ibu yang ke situ tuh nggak usah ngasih apapun. Itu untuk meringankan bu, untuk meringankan. Jadi nggak usah dikasih jajan yang nggak usah. Nah yang datang yang nggak usah gini bu, kepala temen ya bu di tali dorong apa-apa. Itu jangan seperti itu. Ya semuanya itu biar kita paham sehingga kita itu jadi orang yang pintar. Semuanya paham ya? Jadi seperti itu niatnya, bukan untuk membatasi orang tahlilan, orang tahlil orang lain ini bukan. Itu masalah tahlilan. Kemudian ini lagi ibu-ibu muslimah kata ya, saya mohon semuanya bisa memandikan jenazah. Karena apa? Jadi ketika ada jenazah ya, ketika ada orang meninggal itu yang keluarga memandikan itu ya keluarganya itu. Ibu jangan ngenteni misalkan ngenteni sinten terus sampun. Makanya semuanya harus bisa untuk memandikan. Mau gampang memandikan itu gampang banget. Dan nanti mungkin ibu suatu saat bisa latihan untuk mengkafani ya, semuanya bisa.
sampai gini melompong gitu ya. Nah, udah terbuka dengan sendirinya. Maka gampang kok untuk membersihkan, tinggal ibu dicewoki di ini lah, ibu ambil kapas, ketika di kapas itu udah putih, berarti ibu sudah bersih, sudah suci. Nah, di antaranya lagi ibu bisa dengan daun bidara, bisa pun pakai daun bidara. Ngosoki mayit ya, mesti orang kaya ngosoki anak kesimpan bulan itu ya betul ya, mesti hati-hati. Kalau nggak punya daun bidara, boleh pakai sabun kopi yang nggak apa-apa. Kalau pengen minta, di belakang rumah saya banyak rumah ada 3 pohon, boleh di sabun ambil, nggak usah bilang halal. Daun bidara banyak banget di belakang rumah saya ada 3 pohon. Kalau ibu mau, ada orang meninggal mau minta, ngabisnya bunyi orang kok berkoyang halal, saya halalkan. Itu daun bidara ada. Kemudian selain itu ya Bu, jadi dibersihkan semuanya, kotoran-kotoran yang dibersihkan dari kubur maupun kubur itu sudah bersih, pakai kapas sudah putih, berarti sudah bersih Bu ya. Kemudian mungkin ada kotoran-kotoran di mana-mana ada, najis yang mana bersihkan semuanya. Kemudian kita pakai daun bidara, kemudian mungkin disapu, setelah itu diratakan airnya semuanya selesai, diwudoni udah selesai. Gampangan Ibu ya. Lakukannya gampang dong. Sing penting Bu. Jadi yang kewajiban adalah keluarganya. Seandainya ada orang yang mau ikut memandikan, harus izin keluarganya, harus izin ahli warisnya. Boleh nggak orang itu ikut memandikan? Kalau nggak boleh, ibu jangan perasaan, ya. Ibu jangan gampang perasaan orang ini. Kesana, nah orang ngedusi keluarga, orang rasa perasaan. Ya Allah, ngedusi jangan lihat gitu, ya. Kadang-kadang orang kita kan sukanya pakai perasaan gitu, Bu. Nggak boleh mandikan dibilangnya medit gitu. Bukan gitu, karena memang dari keluarga kalian memandikan sendiri. Nah, ibu harus tahu yang seperti itu. Ketika nggak boleh mandikan, ketika kita diperbolehkan untuk memandikan, tolong air jangan dikeluarkan. Saya itu miris ketika ada orang memandikan, setelah memandikan kok memandikan kan bagus ya Bu ya, berpahala. Habis memandikan ya Allah masih kotorannya apa namanya. Ini yang jadi akhirnya saya masya Allah Bu, akhirnya apa? Yang harusnya itu dapat pahala jadi dihapus semuanya, jadi dosa. Karena apa? Membicarakan aibnya orang hidup aja harus itu berarti aibnya orang mati. Kita tuh yang sering salah itu apa? Tidak bisa menjaga, menutupi aib orang lain tuh, kita tuh gampang untuk jebol gitu. Contoh gini, ada orang memberitahu saya, ini aib semuanya itu, secara sadar itu aib harus tutup, aib sendiri aja harus ditutup, apalagi aib orang. Contoh gini, ada orang memberitahu saya, Ustazah kamu turunkan orang itu nyolong kayak gitu betul. Nah, misalnya ya, ini kan aib Bu, anaknya nyolong, kemudian ngobrol sama saya, gimana sih cara anak saya biar gak kayak gitu lagi, mungkin cerita sama saya. Saya ini cerita lagi sama ngomong dari akhir dari nyolong. Nah ini kan justru aibnya kelihatan loh Bu, ya. Ini makanya tolong semuanya itu kalau ketika tahu aib orang lain harus ditutup, jangan dibicarakan kemana-mana. Ibu harus ingat sabda Rasulullah, barang siapa yang suka menutup aib orang lain, maka akan Allah tutup aibnya besok di hari kiamat. Semua aibnya akan ditutup oleh Allah. Jadi semua kekurangan aib-aibnya semuanya ditutup oleh Allah semuanya, diampuni oleh Allah semuanya. Masya Allah itu enak banget. Tapi itu bagi orang yang suka menutup aib orang lain. Makanya jangan sampai kita itu gampang untuk membuka aib orang lain. Betul. Aib diri sendiri. Ibu nggak usah cerita sama saya. Ustazah Ridin punya semuanya ya, yang main pasar, kalau nyolong. Nggak usah cerita sama saya. Ceritanya sama Allah. Aib diri saya, aib diri sendiri aja harus tutup. Misalnya ada orang nih, misalnya nggak perlu cerita ke saya aja, nggak perlu. Atau mungkin ketika ada masalah rumah tangga, nggak perlu cerita ke saya, langsung lapornya sama Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah,